Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi studi gerakan bisnis Islam. Kali ini kita akan membahas aspek pasar dan pemasaran. Jadi dalam aspek pemasaran yang akan dikaji atau dinilai itu apakah perusahaan yang akan melakukan investasi atau melakukan bisnis memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Atau dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk menangkap peluang pasar yang ada. Jadi berbicara aspek pemasaran, kita akan membahas atau berbicara yang namanya bauran pemasaran atau strategi marketing mix. Jadi untuk memasuki pasar atau untuk produk kita supaya bisa diminati oleh konsumen atau customer, maka kita akan membahas 4 hal. Yang pertama mengenai produk, kemudian berhubungan dengan penentuan harga, selanjutnya strategi, berikutnya distribusi, dan juga akan membahas tentang strategi kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Oke, berikutnya ada pasar dan pemasaran. Jadi kalau pengertian pasar, ini udah tahu lah kita semua ya, pasar yaitu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Jadi ini pengertian pasar secara sederhana ya, artinya untuk saat ini konsumen ya atau pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi tidak harus di pasar ya atau di suatu tempat. Sekarang dengan kemajuan teknologi, maka penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi tidak harus ketemu di suatu pasar ya, tetapi bisa di mana saja ya, yang namanya e-commerce atau jual beli online. Kemudian pasar mengandung arti bahwa pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan terjadinya pembeli dan penjual untuk bertemu ya, untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Berikutnya ada istilah pemasaran. Pemasaran yaitu suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Jadi dalam pengertian pemasaran ada istilah proses sosial ya, dan manajerial. Jadi proses sosial di sini adalah interaksi ya, antara individu antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kemudian ada proses manajerial. Jadi ada yang dikoordinir, dikelola di situ ya. Kemudian untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan ada pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain. Nah, pertukaran produk ini seperti transaksi barter ya, jadi produk ditukar dengan produk. Kemudian untuk mendapatkan barang yang diinginkan tidak harus barter ya, sekarang sudah modern, maka ada pertukaran nilai. Jadi pertukaran nilai di sini maksudnya ada proses jual beli ya, jadi pembeli mengeluarkan atau membayar sejumlah uang kepada penjual, selanjutnya penjual akan menyerahkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pembeli, maka transaksi jual beli akan yang akan terjadi. Kemudian dalam aspek pasar dan pemasaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pasar yang akan dimasuki ya, jadi berapa besar, berapa banyak konsumen ya, kemudian berapa besar, berapa banyak pesaing ya. Kemudian
dalam aspek pasar dan pemasaran kita juga ingin melihat struktur pasar dan peluang pasar yang ada. Ya, jadi struktur pasar itu ada pasar persaingan sempurna, ya, kemudian ada pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Nah, khusus untuk pasar persaingan sempurna kita mudah ya untuk memasuki pasar. Ya, artinya apa? Kita bisa dengan mudah untuk menawarkan barang dan jasa yang kita hasilkan. Tetapi untuk pasar monopoli kita agak sulit untuk memasuki pasar. Jadi dalam pasar monopoli itu ada hambatan untuk memasuki pasar, ya. Nanti kita bahas ya jenis atau struktur pasar. Selanjutnya dalam aspek pasar dan pemasaran kita juga akan melihat ya prospek pasar di masa yang akan datang serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan perusahaan. Nah, maksud dari prospek pasar di masa yang akan datang ini berhubungan dengan pertama berubah atau perubahan selera konsumen, ya, kemudian berkaitan dengan demografi atau kependudukan, ya, jadi dengan semakin banyaknya penduduk, ya, contohnya dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan barang dan jasa itu juga akan meningkat. Kemudian juga berhubungan dengan aspek ekonomi, ya, seperti meningkatnya pendapatan. Jadi dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita maka kemungkinan untuk mengkonsumsi barang dan jasa itu juga akan meningkat. Nah, itu berhubungan dengan aspek pemasaran. Selanjutnya ada struktur dan jenis pasar. Seperti yang telah dijelaskan, ya, ada yang namanya pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna ini di mana struktur pasar banyak terdapat penjual dan pembeli, ya. Kemudian produk itu relatif sama. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik. Pasar di mana terdapat banyak penjual dan memiliki ukuran yang relatif sama, ya. Contoh pasar persaingan monopolistik ini adalah produknya seperti sabun mandi, ya, kemudian sikat gigi, sampo, dan pasta gigi. Selanjutnya ada pasar oligopoli, pasar yang hanya terdapat sedikit penjual, ya. Kemudian contohnya seperti ya industri rokok, industri mobil, ya, semen, dan jasa penerbangan. Yang berikutnya ada pasar monopoli, pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja, ya. Jadi untuk memasuki pasar monopoli agak sulit, ya, karena hambatannya besar, ya. Kemudian ada jenis-jenis pasar. Pertama, pasar konsumen, yaitu pasar di mana individu dan rumah tangga bisa membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian pasar industri, yaitu di mana pihak-pihak yang membeli barang dan jasa digunakan kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain. Selanjutnya ada pasar reseller, yaitu suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungannya. Retail di sini, ya. Yang terakhir ada pasar pemerintah, adalah yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah. Jadi pemerintah itu juga melakukan kegiatan konsumsi, ya. Jadi dia membeli produk atau barang dari perusahaan, kemudian produk atau barang ini digunakan, ya, untuk kesejahteraan masyarakat umum, ya. Contohnya seperti pembelian alat-alat kesehatan, ya, yang berhubungan dengan medis yang digunakan di rumah sakit pemerintah pada khususnya. Oke, selanjutnya apa tujuan aspek pasar dan pemasaran, ya? Apa tujuan kita mengkaji aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis? Tujuannya pertama, ingin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan, ya. Jadi aspek pasar dan pemasaran ini tujuan pertama adalah bagaimana penjualan kita meningkat dan laba perusahaan itu juga meningkat.
Nah, jadi dengan meningkatnya penjualan, maka otomatis laba perusahaan juga akan meningkat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita meningkatkan penjualan? Jadi untuk penjualan meningkat, ya kita bisa melakukan berbagai cara ya. Ya, ini berkaitan atau berhubungan dengan strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Pertama, untuk meningkatkan penjualan kita bisa berhubungan ya atau mendesain produk yang memiliki kualitas yang lebih unggul ya. Kemudian bisa juga dengan menetapkan harga yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas produk. Kemudian tujuan yang kedua itu menguasai pasar ya. Jadi menguasai pasar ini juga berhubungan dengan marketing mix ya. Bisa berhubungan dengan produk, bisa dengan harga, bisa juga dengan menentukan strategi promosi yang tepat dan efektif. Selanjutnya mengurangi persaingan ya. Jadi dengan banyaknya produk yang serupa yang ada di pasaran ya, maka selain produk itu harganya sama, kualitasnya sama baiknya, maka cara lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi persaingan dan memenangi sebuah kompetisi yaitu dengan cara memberikan pelayanan atau servis yang terbaik bagi konsumen atau pelanggan kita ya. Selanjutnya yang keempat, tujuan mengkaji aspek pasar dan pemasaran adalah menaikkan prestise produk tertentu di pasaran. Jadi ini khusus untuk perusahaan yang memproduksi produk ya kelas tinggi yang memiliki tujuan khusus, yaitu bagaimana meningkatkan produk di depan pelanggannya ya. Jadi seperti produk Unilever Indonesia ya, produk sabun mandinya ada Lifebuoy, kemudian ada Lux gitu ya. Nah, jadi Lifebuoy, Lux, kemudian ada lagi Dove. Nah, Lifebuoy, Lux, Dove itu adalah jenis produk yang berbeda. Kenapa ada produk tersebut? Karena target pasar atau segmentasi konsumennya juga berbeda-beda. Nah, untuk menaikkan prestise produk tertentu, contohnya seperti produk sabun Dove, maka bisa dilakukan ya dengan cara promosi ya. Promosi menggunakan bintang iklan ya, bintang iklan atau artis-artis yang terkenal yang bisa menggambarkan ya, kualitas produk prestise yang dipromosikan. Oke, selanjutnya tujuan kegiatan pemasaran suatu produk ya. Tadi sudah kita jelaskan aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya, apa tujuan kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa? Pertama, tujuannya adalah untuk memaksimumkan konsumsi. Jadi bagaimana caranya konsumen kita itu melakukan konsumsi yang berulang-ulang ya. Jadi contohnya begini, contohnya penggunaan sampo ya, sampo. Jadi kalau biasanya satu botol sampo itu digunakan dalam jangka waktu 1 bulan ya, dengan memaksimumkan konsumsi, maka kita bisa melakukan atau membuat promosi ya, bagaimana yang awalnya konsumen itu menggunakan satu botol sampo untuk 1 bulan, bagaimana bisa menggunakan 2 botol sampo untuk 1 bulan. Jadi konsumsinya itu meningkat ya. Caranya ya dengan salah satu caranya dengan menggunakan promosi ya. Jadi promosinya seperti dengan menggunakan produk sampo ini, maka rambut akan berkilau, lebat, dan bebas dari ketombe. Nah, itu contoh salah satu promosinya. Jadi dengan promosi yang demikian ya, dengan penggunaan sampo yang sering ya, akan berakibat kepada rambut yang lebat ya, kemudian panjang dan bebas dari ketombe. Itu salah satu contoh ya promosi untuk memaksimumkan konsumsi. Selanjutnya, tujuan pemasaran berikutnya adalah memaksimumkan kepuasan konsumen. Jadi selain konsumsi, kita juga berupaya bagaimana konsumen kita itu bisa puas ya dengan produk yang mereka gunakan.
Jadi cara memaksimumkan kepuasan konsumen ini ya dengan cara menghasilkan produk yang berkualitas ya. Kemudian konsumen juga bisa mendapatkan kepuasan dengan cara adanya pelayanan purna jual atau servis ya. Kemudian kemudahan di dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan itu juga bisa dilakukan untuk menciptakan kepuasan konsumen. Berikutnya tujuan pemasaran yang ketiga adalah memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Jadi konsumen itu biasanya memiliki pilihan ya. Jadi dia tidak terpaku atau fokus saja pada satu produk, maka kita bisa menciptakan produk yang beragam. Jadi ada banyak pilihan ya, seperti produk dari PT Indofood ya, yang menciptakan mie instan dengan berbagai macam variasi. Kemudian tujuan pemasaran berikutnya adalah memaksimumkan mutu hidup ya, baik kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga pokok barang, dan mutu lingkungan fisik ya. Jadi agar mutu hidupnya meningkat, maka kita bisa salah satunya dengan menyediakan barang yang cukup ya bagi konsumen. Jadi pada saat konsumen membutuhkan produk kita, dia tidak kesulitan untuk mencari. Kemudian harga bisa bersaing dan murah ya. Selanjutnya apa? Produk-produk yang kita hasilkan tidak merusak lingkungan hidup, seperti penggunaan kantong plastik dan sebagainya. Berikutnya tujuan pemasarannya adalah meningkatkan penjualan barang dan jasa ya. Jadi untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan strategi marketing mix ya. Menguasai pasar dan menghadapi pesaing. Nah, untuk menghadapi pesaing maka kita harus melakukan pertama ya, mengidentifikasi apa kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Jadi dengan kita bisa mengidentifikasi kelemahan produk pesaing, maka kita bisa menyerang produk pesaing tersebut ya, dengan cara memanfaatkan kelemahan yang mereka miliki. Yang berikutnya, tujuan kegiatan pemasaran adalah memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa. Yang kedelapan, memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk atau jasa. Nah, jadi ini ada 8 tujuan kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai analisis pasar ya. Jadi dalam analisis pasar ini kita akan melakukan riset atau penelitian menyangkut analisis tentang karakteristik konsumen. Jadi kita ingin melihat ya, atau mendapatkan data dan informasi mengenai karakter konsumen. Jadi kalau konsumen itu memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dia juga membutuhkan produk yang berbeda. Makanya dalam pemasaran itu ada yang namanya segmentasi pasar ya. Jadi membagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok pasar tertentu karena perbedaan karakter. Perbedaan karakter ini bisa disebabkan karena perbedaan pendapatan ya. Jadi orang yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi itu biasanya memiliki atau mempunyai pilihan terhadap produk ya. Jadi dia tidak terfokus pada satu produk saja. Contoh seperti beras ya. Jadi masyarakat atau konsumen yang memiliki penghasilan yang tinggi tentu dia akan mengkonsumsi beras yang premium ya, beras yang mahal. Dia tidak akan mengkonsumsi beras yang standar saja ya. Kemudian dalam riset pasar kita juga akan menganalisa yang namanya peluang pasar ya. Jadi peluang pasar ini bisa kita manfaatkan dengan melihat ya produk pesaing yang tidak bisa atau belum memenuhi kebutuhan konsumen ya. Contohnya seperti strategi ceruk pasar ya. Jadi ceruk pasar itu adalah memanfaatkan peluang yang belum dimanfaatkan ya atau dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan besar.
Kemudian dalam analisis pasar juga kita akan mengidentifikasi ya risiko dalam pasar yang akan kita masuki. Jadi dalam pasar ini ada juga risiko ya. Risiko apa? Jika kita punya produk, kemudian produk kita mahal ya, harganya lebih mahal dibandingkan dengan produk pesaing, maka kita akan memiliki risiko tidak laku ya, atau kualitasnya jelek ya, resikonya juga tidak laku. Jadi dalam analisis pasar ya banyak hal yang harus kita identifikasi atau kita kumpulkan data dan informasi ya, bisa berupa karakteristik konsumen ya, kemudian peluang pasar dan resiko-resiko yang akan dimasuki. Kemudian analisis pasar itu meliputi sebagai berikut. Pertama, analisis kondisi pasar saat ini. Jadi analisis kondisi pasar saat ini, kita ingin melihat perkembangan permintaan dan penawaran produk. Nah, kita akan melihat ya antara permintaan dan penawaran produk. Contohnya begini, kalau permintaan terhadap suatu produk meningkat atau tinggi sementara penawarannya sedikit, dalam artian apa? Yang dijual di pasar itu produknya sedikit ya, tidak sesuai ya dengan permintaan. Dan jadi kalau permintaannya tinggi sementara penawaran produk atau produk yang tersedia di pasar itu sedikit, maka akan berakibat kepada tingginya harga jual ya. Contohnya seperti kasus sekarang ini ya, dengan mewabahnya virus corona ya, permintaan akan alat pelindung diri APD ya, masker, hand sanitizer itu tinggi, sementara produk yang ditawarkan atau ketersediaan produk tersebut rendah atau sedikit, maka akan berakibat kepada harga yang juga tinggi. Nah, dengan memperhatikan permintaan dan penawaran produk ini, maka kita bisa memanfaatkan sedikitnya produk yang tersedia di pasaran ya. Tentunya kita bisa memanfaatkan situasi seperti ini dengan menciptakan masker ya, membuat masker ya, kemudian menciptakan hand sanitizer atau APD, alat pelindung diri untuk tenaga medis ya. Kemudian kita juga ingin melihat perkembangan harga ya. Jadi harga ini banyak faktor penyebabnya ya, bisa dari harga bahan bakunya, bisa dari teknologi yang digunakan ya, bisa juga dengan tenaga kerja yang dipekerjakan. Selanjutnya karakteristik konsumen. Nah, jadi karakteristik ini kita ingin melihat kebutuhan konsumen ya, karena konsumen itu memiliki status strata sosial yang berbeda-beda ya, kemudian mereka memiliki pendapatan yang berbeda-beda ya. Kemudian jumlah konsumen potensial. Nah, jadi konsumen potensial ini adalah konsumen yang memiliki kemampuan ya untuk membeli barang yang kita seruan. Kemudian kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini juga kita harus perhatikan ya. Jangan sampai nanti kebijakan pemerintah ini menghambat bisnis yang akan kita lakukan ya. Contohnya seperti kebijakan penggunaan kantong plastik untuk berbelanja. Kemudian dalam analisis pasar kita juga ingin melihat estimasi ya, perkiraan kondisi pemasaran di masa yang akan datang. Jadi estimasi atau perkiraan ini kita akan melihat perubahan permintaan dan penawaran ya, kemudian perubahan selera konsumen ya. Perubahan permintaan dan penawaran itu bisa terjadi ya, dengan adanya perubahan demografi, contohnya seperti kependudukan ya, dengan meningkatnya angka kelahiran, kemudian meningkatnya jumlah orang lanjut usia itu juga akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran ya. Contohnya seperti meningkatnya lanjut usia, maka permintaan akan produk-produk yang berhubungan dengan lanjut usia ini juga akan meningkat. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan ini untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan ya. Contohnya seperti
negara-negara maju dengan meningkat seperti Jepang ya, dengan banyaknya orang lanjut usia, maka permintaan akan jasa perawat ya, yang merawat orang lanjut usia itu juga semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, estimasi potensi pasar, yaitu kita untuk menghitung potensi penerimaan berdasarkan pembelanjaan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, untuk mengestimasi potensi pasar ini, maka kita membutuhkan sebuah data dan informasi ya. Pertama, informasi yang kita butuhkan itu adalah jumlah konsumen ya, berapa banyak jumlah konsumen ya. Kemudian data dan informasi tentang pendapatan rata-rata konsumen berapa besar. Selanjutnya, jumlah perusahaan pesaing ya yang menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian data dan informasi yang berikutnya kita butuhkan untuk mengestimasi potensi pasar adalah besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja. Misalnya berapa persen dari pendapatan ya, apakah 60% dan sebagainya. Kemudian potensi pasar dan potensi penerimaan ya. Jadi ini ada 4 yang kita lakukan ada 3 yang dilakukan dalam menganalisis pasar. Oke, sekarang kita bahas mengenai marketing mix yang pertama, yaitu mengenai produk atau produk. Jadi dalam menciptakan produk ini, perusahaan harus mengidentifikasi, memilih, dan mendesain suatu produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Jadi sebelum menciptakan produk, maka kita harus terlebih dahulu ya mengidentifikasi ya kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian faktor yang mempengaruhi peluang bagi produk baru, ini khususnya bagi perusahaan yang menciptakan produk baru ya. Jadi ada tidak peluangnya di pasar ya. Pertama, faktor yang mempengaruhi peluang produk baru ini untuk sukses di pasaran adalah perubahan ekonomi ya. Jadi perubahan ekonomi ini seperti meningkatnya pendapatan masyarakat. Jadi dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, maka biasanya pola konsumsinya juga akan meningkat ya. Kemudian perubahan ekonomi ini juga contohnya seperti inflasi ya, kenaikan harga. Kalau inflasi tinggi ya, kenaikan harga barang itu tinggi, maka ini berpengaruh juga terhadap permintaan produk. Kemudian perubahan sosial dan budaya. Jadi perubahan sosial budaya ini berhubungan dengan karakter masyarakat ya. Contohnya masyarakat yang sudah terbuka ya, jadi dia sudah bisa menerima produk dari luar ya. Jadi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia tidak bergantung kepada alam saja, tapi terkadang mereka sudah membutuhkan produk industri ya yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi perubahan sosial budaya ya, ini juga berpengaruh terhadap peluang bagi produk baru. Kemudian perubahan teknologi ya, dengan kemajuan teknologi, kemudian ya teknologi ini bisa kita gunakan untuk proses produksi ya. Dengan menggunakan teknologi, maka proses produksi ini akan lebih efisien ya, lebih murah ya, karena dengan teknologi kita bisa menghasilkan produk dalam jumlah besar dan biaya yang relatif sedikit ya, kecil, karena kita tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Kemudian perubahan politik ya, perubahan politik terhadap suatu wilayah atau suatu negara juga berpengaruh terhadap keberhasilan produk baru di pasar. Jadi kalau ada gejala politik, maka akan sulit ya keberhasilan sebuah produk baru ya. Kemudian perubahan selera konsumen. Nah, perubahan selera konsumen ini juga berpengaruh terhadap produk baru untuk sukses di pasaran. Makanya sebelum kita menciptakan produk baru, kita harus identifikasi kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan dan keinginan itu termasuk di dalamnya adalah selera konsumen. Selanjutnya
kita akan membahas ya strategi pengembangan suatu produk. Nah, untuk produk ya, ini khususnya produk-produk baru ya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal ya berhubungan dengan pengembangan suatu produk. Pertama, kita akan membahas ya atau menentukan yang namanya logo dan moto. Jadi logo ini merupakan suatu ciri khas produk ya, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Jadi baik logo maupun moto harus dirancang dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, logo dan moto itu harus memiliki arti dan makna ya, jadi artinya ini positif ya. Kemudian logo dan moto harus menarik perhatian masyarakat. Berikutnya, logo dan moto harus mudah diingat ya. Nah ini karena logo dan moto ini nanti merupakan identitas produk ya. Berikutnya, bagaimana menciptakan merek. Karena merek merupakan hal penting bagi konsumen ya untuk mengenal barang atau jasa. Jadi merek ini bisa diartikan sebagai nama ya, istilah, simbol, desain atau kombinasi dari semuanya. Jadi merek harus dapat dikenal sehingga penciptaan merek ya harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut ya. Jadi dalam menciptakan merek itu pertama harus mudah diingat ya. Kemudian terkesan hebat dan modern, kemudian memiliki arti positif dan menarik perhatian. Oke, selanjutnya menciptakan kemasan ya, packagingnya. Jadi kemasan merupakan pembungkus suatu produk ya. Penciptaan kemasan harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualitas kemasan ya, bentuk, warna dan persyaratan lainnya. Nah, jadi kemasan itu harus menarik ya, baik bentuk dan warna. Selanjutnya keputusan label. Jadi label itu merupakan sesuatu yang dilekatkan pada produk dan bagian dari kemasan ya. Jadi label harus menjelaskan siapa yang membuat, jadi perusahaan yang menciptakan produk atau membuat produk, kemudian di mana dan kapan dibuat ya. Jadi dalam label itu ada tanggal produk dibuat ya, di mana. Berikutnya, dalam label juga ada cara untuk menggunakan produk ya, bagaimana cara penggunaannya ya. Kemudian tanggal kadaluarsa atau waktu kadaluarsa juga harus dicantumkan di dalam label. Selanjutnya informasi lainnya seperti nilai atau kandungan gizi yang terdapat dalam produk tersebut ya. Contohnya seperti produk Indomie lah ya. Jadi dalam produk Indomie itu ada contohnya Indomie goreng ya, Indomie goreng Indofood, berarti yang buat adalah PT Indofood Sukses Makmur. Kemudian di mana dan kapan dibuat ya, di situ ada ditulis contohnya JMB ya, JMB itu berarti Jambi ya. Jadi untuk mie goreng dibuat di PT Indofood yang ada di Jambi. Berikutnya cara menggunakannya ya, cara menggunakan itu cara memasaknya bagaimana ya. Jadi di dalam label itu sudah dijelaskan ya proses memasak mie instan yang benar. Jadi kita harus mengikuti petunjuknya karena apa? Untuk kebaikan kita juga sebagai konsumen. Berikutnya ada dalam kemasan itu, dalam label itu waktu kadaluarsa. Jadi dalam produk Indomie itu ada tanggal expire-nya ya. Jadi kita sebagai konsumen sebelum mengkonsumsi kita harus perhatikan waktu atau tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya ya seperti nilai gizi ya, kemudian berapa kandungan kalorinya, berapa kandungan protein ya, lemak ya, kemudian apakah mengandung pengawet ya, apakah mengandung penyedap seperti MSG dan sebagainya. Itu semua ada di label.